Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian? Luar biasa kan? Kalau kalian luar biasa, kalian ikutin yel-yel dari Kak Stevi ya, supaya kita jadi lebih semangat untuk bersekolah minggu. Jadi kalau Kak Stevi tanya, gimana kabar adik-adik? Adik-adik jawab, bersukacita, semangat, luar biasa, yes! Kayak gitu ya adik-adik. Nah sekarang Kak Stevi tanya nih, gimana kabar adik-adik? Adik-adik jawab, ya, bersukacita, semangat, luar biasa, yes, oke. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuliakan dan memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, adik-adik ingat kita harus apa? Iya, bener banget. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Sekarang kami mau kembali datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang pimpin ya Tuhan ibadah sekolah minggu kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus campur tangan dalam sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Kalian harus memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya kita tetap bersemangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada sukacita,
ada kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman. Kami percaya biarlah Tuhan yang terus mengurapi kami semuanya, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah berbicara tentang pembiaran yang kecil yang menjadi besar, atau snowball effect, atau efek bola salju. Nah, kita mau belajar bersama-sama adik-adik yang terambil di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6. Nah, kita mau baca bersama-sama ya. 2 Samuel pasal 11 ayat ke-6. Kita baca adik-adik ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Adik-adik pernah melihat snowball effect atau bola salju? Pasti mungkin adik-adik pernah melihat di tayangan televisi dan di mana saja, mungkin di YouTube. Nah, efek bola salju adalah proses yang dimulai dengan sesuatu tampaknya yang kecil, tetapi menjadi lebih besar adik-adik. Tampaknya dimulai dari hal yang kecil, namun menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu mungkin juga yang memberatkan di dalam kehidupan setiap kita. Konsep bola salju adalah menggelinding menuruti bukit, menjadi sangat besar dan sulit untuk dibendung. Untuk lebih jelasnya adik-adik, mari kita lihat video sebagai berikut. Nah, adik-adik, kita sudah melihat dan menyaksikan efek bola salju tersebut. Dan kita bisa melihat dari hal terkecil menjadi sesuatu yang besar, bahkan sulit untuk dibendung. Nah, pagi hari ini adik-adik kita akan belajar tentang 2 hal. Yang pertama adalah belajar untuk tidak enggan bergerak maju. Apa maksudnya adik-adik? Maksudnya adalah kemalasan atau keengganan bukanlah sesuatu yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa adik-adik? Enggan, malas melakukan sesuatu. Contohnya adalah Raja Daud. Seharusnya Raja Daud harus ikut berperang pada saat itu adik-adik. Namun Daud memilih untuk apa? Mau santai-santai di istananya. Dia mau santai-santai, ya mungkin mau menikmati segala fasilitas, segala apa yang Daud miliki pada saat itu di istananya adik-adik. Contoh kemalasan yang maksud adalah mulai kendornya kerohanian anak-anak untuk melakukan sesuatu, atau melakukan pembacaan firman Tuhan, atau berdoanya kepada Tuhan. Mulai enggan, mulai malas melakukan segala sesuatu. Akibatnya berdampak buruk di dalam kehidupan setiap kita adik-adik. Banyak hal sebenarnya yang membuat kita malas. Mungkin kita lebih memilih bermain-main, main games seperti itu ya. Main handphone, atau nonton YouTube, atau nonton di rumah. Kadang-kadang membuat kita jadi malas dan enggan melakukan sesuatu. Nah, contoh seperti itu adik-adik tidak baik. Itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Daud memilih untuk santai. Ketika orang memilih untuk santai, jadi enggan, membiarkan jadi malas untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk hidup kita. Jadi Kak Marbun mendorong setiap kita untuk jangan sampai kita enggan untuk melakukan sesuatu. Jangan bermalas-malasan. Ya, karena dampaknya itu bisa berakibat fatal, berakibat buruk di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin kedua. Yang kedua, belajar peka terhadap peringatan-peringatan yang sudah diberikan. Adik-adik, peringatan-peringatan itu bisa datang berbagai mana saja gitu. Bisa lewat dari orang tua kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Atau bisa juga lewat firman Tuhan. Atau juga lewat doa-doa yang kita lakukan. Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Kita pernah belajar, mungkin kita sering pernah mendengar tentang kehebatan Daud adik-adik. Dikatakan firman Tuhan bahwa Daud adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang yang berkenan di mata Tuhan adik-adik. Namun satu waktu Daud lalai dalam hal menjaga hidupnya. Sehingga apa? Sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Pada waktu itu adik-adik, mungkin Daud lagi baru bangun tidur mungkin.
dan dia berjalan-jalan di soto istananya pada saat itu, apa yang terjadi adik-adik? Dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Nah, ketika Daud melihat itu adik-adik, dia menginginkan perempuan tersebut. Ini kan sesuatu yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Akibat karena terlalu santai, mengakibatkan adanya kesempatan dosa untuk merusak kehidupan setiap kita atau merusak kehidupan Daud. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika Daud melihat perempuan itu, dia memerintahkan untuk memanggil siapa perempuan yang sedang mandi tersebut. Waduh, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan pada saat itu. Dia mengambil istri orang yang sudah memiliki suami. Pertanyaan Kak Marbun adalah, Daud tahu nggak itu salah adik-adik? Oh, Daud tahu banget. Daud tahu bahwa perempuan itu sudah memiliki suami. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa melihat tentang keputusan Daud. Akibat perbuatan Daud kita bisa lihat. Kehidupan Daud kalau kita pelajari adik-adik, begitu berdampak. Ya kan, dari kehidupan sampai keturunannya. Tapi kita juga belajar. Sekalipun Daud melakukan kesalahan, Daud juga mengalami satu namanya pertobatan adik-adik. Ketika ditegur oleh seorang nabi, Daud langsung menyadari akan segala dosa dan perbuatan yang dilakukannya, yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kita mesti hati-hati adik-adik. Pelajaran apa yang kita ambil? Pelajarannya adalah peringatan Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan setiap kita. Entah berbagai cara Tuhan kasih peringatan kepada setiap kita. Masalahnya adalah kita tidak mau mendengar. Kita tidak mau belajar peka tetap terhadap firman Tuhan. Kita bersyukur setiap minggu kita boleh beribadah. Kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang selalu baru Tuhan kasih dalam kehidupan setiap kita. Kalau sampai firman yang kita dengar membuat kita tidak peka, itu akan membuat kita jatuh. Itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan dan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melukai hati Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar peka. Setiap peringatan yang pernah kita terima, baik itu melalui firman Tuhan, melalui orang tua kita, atau melalui orang-orang terdekat kita. Salah satu contohnya adik-adik, misalnya peringatan ini orang tua kita kasih. Orang tua udah ngomong, kamu belajar ya nak, supaya pintar ya kan, supaya nanti bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, supaya tidak memberatkan diri kamu. Nah, kadang-kadang kita nggak mau dengerin. Padahal peringatan-peringatan itu baik buat kita adik-adik, supaya apa? Supaya hasilnya maksimal, supaya kita juga jadi ringan. Waktu kita diperhadapkan dengan ujian, kita sangat mudah menjawab. Itu berdampak baik buat kita. Dampak yang positifnya adalah kita bisa menghasilkan nilai yang terbaik. Naik kelas mungkin. Dan bayangkan kalau kita mengabaikan peringatan-peringatan, apa yang terjadi? Pernah nggak adik-adik lihat atau mendengar adik-adik ada teman-teman kita yang tinggal kelas? Oh pernah. Karena apa? Tidak mau belajar, tidak mau dengar-dengarkan, tidak mau diperingatkan atau diajarkan oleh orang tua. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia tidak peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan yang Tuhan berikan. Akibatnya apa? Fatal. Sama seperti kayak efek bola salju. Dari kecil membesar menjadi besar dan susah dibendung. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan untuk keluar dari efek bola salju yang semakin membesar. Pertobatan. Kita mau dengar peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat orang tua kita, guru-guru kita, atau orang-orang terdekat kita. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus peka di dalam hal mendengarkan setiap perintah firman Tuhan. Setiap firman yang kita dengar di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk activity. Oke adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan adalah koran bekas sebanyak 5 ya. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik nggak punya koran bekas di rumah, adik-adik boleh menggunakan kertas, HPS, atau apa aja yang adik-adik punya di rumah. Oke adik-adik, setelah tadi selesai mempersiapkan, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Nah, kita ambil kertas korannya dan kemudian kita tulis, misalkan bermalas-malasan. Nah, selanjutnya apa lagi? Kita remuk-remukin adik-adik seperti ini contohnya. Kita remuk-remukin membentuk sebuah bola. Membentuk sebuah bola kecil. Seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Oke?
Nah, selanjutnya lagi kita ambil kertas korannya dan kita tuliskan menyepelekan pelanggaran kecil di sini ya. Boleh besar-besar ya adik-adik. Menyepelekan pelanggaran kecil. Kemudian kita gabung adik-adik. Kita gabung, kita remuk-remukin seperti ini. Akhirnya lebih besar lagi, tambah besar ya adik-adik. Selanjutnya lagi kita ambil lagi kertas korannya. Kita tuliskan misalkan ketidaktaatan kecil. Nah, dari sini kita gabungin lagi adik-adik. Apa yang terjadi? Tambah besar ya adik-adik. Bolanya tambah besar. Tambah besar ya. Selanjutnya kekecewaan kecil. Kita gabungin lagi adik-adik. Dan terakhir kita tuliskan pelanggaran kecil. Kita gabungin lagi adik-adik. Kita remas-remas, kita remukkan sampai membentuk sebuah bola yang cukup besar ya adik-adik seperti ini. Nah, ini sesuatu yang tidak baik kalau kita simpan di dalam hati kita adik-adik. Akhirnya nanti menjadi besar ya. Adik-adik, selanjutnya kita mau apakan dengan bola ini? Yang ada tulisan, kemalasan, ketidaktaatan kecil, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, yang kita lakukan adalah kita harus buang, jangan disimpan ya adik-adik. Kita nggak boleh simpan, kita harus buang dengan kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, kita buang ya adik-adik ke dalam sampah, ke tempat sampah ya. Kita buang adik-adik, lihat ya. Kita buang. Yeay, akhirnya kita akan menjadi bebas, terbebas dari ketidaktaatan kecil, dari pelanggaran kecil dan lain sebagainya. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.